Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kajian kita tentang kitab At-Tibbul Masbuk bi Nasihatul Muluk, kitab yang berisi nasihat-nasihat standar moral, yang berisi tentang standar moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Dalam kitab ini, kalau ya seperti sudah saya sampaikan ya, bahwa ada 10 nasihat, karena begitu ya kalau disingkatnya gitu ya, kalau kita simpulkan ya. Dalam kitab ini ada 10 nasihat, atau istilah Ghazali adalah pendorong asal-asal usulul adli, asal-asal keadilan. Ada 10 standar moral yang harus dimiliki atau nasihat yang dimiliki oleh seorang penguasa. Ya, kalau kita lihat ke belakang ya, ke inti kitab ini adalah yang pertama, bahwa seorang penguasa itu harus mempunyai landasan iman yang kuat ya, sehingga seorang penguasa itu mengetahui benar kelebihan atau keistimewaan, nilai plus dan juga sekaligus harus mengetahui dengan benar tentang bahayanya sebagai penguasa. Itu yang pertama. Imam Ghazali itu yang pertama. Kemudian perhatikan itu kalau Anda ingin jadi penguasa. Kalau Anda sebagai penguasa atau kalau Anda yang ingin menjadi penguasa, pimpinan negara, perhatikan yang pertama itu, kata Imam Ghazali. Ini di kitab ini dicantumkan hal itu. Jadi penguasa itu punya landasan iman yang kuat ya, tauhid dan akidah yang kuat ya, sehingga seorang penguasa itu mengetahui benar ya, kelebihan, keistimewaan atau nilai plus, dan sekaligus harus tahu benar tentang bahayanya sebagai penguasa. Itu. Yang kedua, harus selalu menerima saran ya, saran, pendapat, masukan, kritikan dari orang yang punya otoritas atau kompetensi dalam bidangnya. Dalam hal ini Imam Ghazali ulama ya. Anda sebagai penguasa, kata Imam Ghazali, harus dapat menerima saran, masukan, dan kritik dari para ulama. Ada di dalam sudah kita di bagian yang kedua ya, dalam kitab ini, dalam nasihat yang kedua dalam kitab ini sudah kita bacakan. Tapi hati-hati, ini ada oknum ulama yang genuine, yang sebenarnya. Istilah Imam Ghazali itu ulama akhirah ya. Jadi ulama akhirat, jadi ulama yang sejati, jangan ulama usu, kata ini oknum sebetulnya ya, oknum ulama yang jahat, yang punya kepentingan, sebetulnya bukan kepentingan materi yang berbentuk materi ya kepada Anda, jabatan, keuangan, kekayaan dan sebagainya gitu dari Anda. Itu harus diperhatikan, kata Imam Ghazali. Terimalah masukan, pendapat, saran, kritik dari orang-orang yang punya otoritas dalam ilmunya masing-masing. Kemudian juga yang ketiga, Imam Ghazali menekankan penguasa itu tidak boleh kompromi ya. Istilah Imam Ghazali, tidak boleh membiarkan kezaliman ya. Tidak boleh kompromi pada kezaliman. Kalau melihat ada kezaliman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Anda harus segera selesaikan. Yang keempat, menjauhi sifat sombong. Anda harus rendah hati di tengah-tengah masyarakat. Hati-hati di tengah-tengah masyarakat, jangan sombong. Kelima, nanti ini akan kita bicarakan sampai tuntasnya kitab ini. Ini akan bicarakan. Kemudian yang kelima, selalu berpihak kepada rakyat. Ini penting, ini selalu berpihak kepada rakyat. Jadi kepentingan rakyatlah di atas segalanya. Karena ada istilah ketaatan kepada penguasa itu manutun bil maslahah. Itu yang sering disampaikan oleh
almarhum Gus Dur dulu waktu beliau jadi presiden. Jadi ketaatan masyarakat kepada penguasa, kepada presiden terbatas kepada apakah seorang penguasa itu dapat manutun bil maslahah, dapat menjalankan kemaslahatan, kebaikan bagi rakyatnya. Jadi penguasa itu harus selalu memihak rakyat. Keenam ya, penguasa itu harus melayani rakyat sepenuh hati. Jadi pikirannya hanya untuk melayani. Makanya istilah di penguasa Islam itu dulu disebutnya Amirul Mukminin. Amir, fa'il bimana maf'ul. Jadi sebetulnya kesini saja itu ya diterjemahkan dengan penguasa, pemimpin. Amirul Mukminin itu adalah pelayan orang-orang yang beriman, disebutnya Amirul Mukminin. Bukan Amirul Mukminin, bukan yang merintah, yang memerintah orang beriman, bukan, tapi Amirul Mukminin yang melayani, ya. Fa'ilun dimana maf'ulun, ya, yang melayani rakyat. Kemudian tidak hidup berlebihan, glamor, ya. Tidak hidup berlebihan. Tunjukkan sifat kesederhanaan Anda dalam memimpin masyarakat. Kemudian yang ke-8 ya, memprioritaskan sifat lemah lembut kepada rakyat. Jangan menampakkan sikap kasar. Kemudian yang ke-9 menjadi pemimpin yang harus, kalau ingin negara adil, makmur, sejahtera, adil untuk semua, makmur untuk semua, kesejahteraan, sejahtera semuanya, itu Anda harus menjadi pemimpin yang dicintai rakyat dulu. Baru Anda kalau sudah dicintai, apapun program Anda akan dilaksanakan oleh rakyat. Yang ke-10, yang terakhir, menjauhi pragmatisme, menjauhi kepentingan sesaat. Kalau karena ada penting itu segera dilakukan, misalnya itu jauhi itu sikap pragmatisme. Itu antara lain isi dari kalau kita simpulkan ya, nanti akan kita bicarakan di dalam itu semua 10 nasihat itu. Selanjutnya dalam kitab ini, dalam halaman 23 ya, bagian yang ketiga, nasihat yang ketiga dari Imam Ghazali, yaitu nasihat yang tidak kompromi atau tidak membiarkan kezaliman berlaku. Yang Ghazali mengatakan, wal aqilu man nadhara arwahal asya'i wa haqqa ikaha wala yaghtaru bisuriha. Wal aqilu, orang yang berakal sehat, pejabat yang berakal sehat adalah orang yang memandang arwahal asya, substansi, arwah itu ya, substansinya, substansi segala sesuatu dan hakikatnya, ya. Dan hakikatnya, seorang penguasa yang berakal sehat adalah orang penguasa yang memandang permasalahan itu pada substansinya, ya, pada substansinya, pada hakikatnya, segala sesuatu itu, ya. Yang dia harus bisa memandang segala sesuatu pada hakikatnya, pada substansinya. Walayal taru bisuariha, dan jangan tertipu atau terkecoh oleh pada rupa lahirnya, ya, pada rupa lahirnya, pada bentuk lahirnya, ya, pada bentuk lahirnya. Tapi ternyata segala perkara itu substansinya, hakikatnya. Penguasa itu harus begitu. Penguasa yang berakal sehat itu harus begitu. Wa haqiqatu hadhil amal madakana wadahnahu, inti atau hakikat semua perbuatan ini itu yang telah kami sebutkan, kami jelaskan, dan akan nanti dijelaskan, akan disebutkan nanti. Fa kullu man lam yatayaqun dzalika falaysa bi'aqil. Setiap orang, setiap penguasa yang tidak meyakini itu, meyakini yang tadi disampaikan, nasihat-nasihat oleh Ghazali, itu falaysa bi'aqilin. Berarti itu penguasa yang tidak berakal sehat. Wa man lam yakun aqilan lam yakun adilan. Nah, ini quote yang bagus kata Imam Ghazali. Wa man lam yakun aqilan
lam yakun adilan wa man lam yakun adilan ma'wahu jahannam. Dan barang siapa penguasa yang tidak berakal sehat, lam yakun adilan, tidak menggunakan akal pikirannya dengan benar, gitu ya, itu lam yakun adilan, dia tidak akan bisa berbuat adil. Wa man lam yakun adilan ma'wahu jahannam, dan barang siapa penguasa yang tidak bisa berbuat adil, ma'wahu jahannam, maka tempat dia adalah jahannam. Falihada sababi kana rasu mali sa'adati kul wal aqlu. Falihada sababi, karena itulah maka rasul mali sa'adati al aqlu, ya, al aqlu, pokok atau modal kebahagiaan itu semuanya adalah akal sehat, adalah pikiran dan akal sehat. Semuanya itu modal kebahagiaan rakyat, modal kemakmuran rakyat, modal kesejahteraan rakyat itu adalah karena sehat, akal sehatnya dan akal pikiran normalnya, pikiran benarnya, pikiran cerdasnya para penguasa. Demikian, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada pertemuan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.